Marah adalah emosi yang aku yakin semua orang pernah merasakannya. Halo, ahlan wa sahlan di channel Aldebaran Vla yang isinya adalah tentang review dan juga rekomendasi buku yang bisa kamu baca. Kali ini kita akan membahas buku self-improvement yang aku jatuh cinta sama buku ini hanya karena melihat judulnya, yakni Psychology of Emotion. Menurutku buku ini akan sangat relate dengan kalian yang masih kesusahan untuk mengelola emosi. Yang pertama, sekarang tanya dulu deh pada diri kalian sendiri bagaimana cara kalian meredakan emosi. Apakah kalian menggunakan metode hitung 1-10? Kalian menangis, mengepalkan tangan kuat-kuat, atau malah silent treatment? Ya mungkin beberapa metode itu bisa meredakan pada beberapa situasi, tapi sampai kapan? Sampai kapan kita akan mengepalkan tangan, menangis? Terkadang itu adalah metode usang yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Karena sebenarnya konsep dari emosi itu harusnya dikelola, bukan hanya diredakan. Aku pengen tanya lagi ke kalian, pernahkah kalian merasa kalian kesel banget pada suatu peristiwa atau kejadian, tapi entah ketika beberapa hari kemudian, kalian udah nggak sekesel itu. Kalian udah menanggapinya dengan, ya biarin lah, nggak apa-apa. atau mungkin ada hal yang lain yang bisa membuat kalian udah nggak marah lagi, udah nggak semenggebu-gebu dulu. Tapi kok bisa ya? Padahal kejadiannya nggak berubah. Tapi kenapa perasaan kita bisa berubah? Ya karena telah terjadi perluasan sudut pandang, perluasan perspektif. Semua emosi itu hanya tentang sudut pandang. Iya, itu yang aku dapat kalau aku baca buku ini. Karena ketika kita marah, kita itu tidak berpikir. Kita hanya merasakan. Ketika kita marah, sudut pandang kita mulai menyempit. Kita terus mengaku-aku, dan kita berpikir bahwa kitalah poros dunia pada saat itu. Kenapa? Karena kita hanya merasakan. Dan di dalam buku ini juga, aku mendapatkan beberapa insight mengenai rasa sombong ya. Mungkin saat kita mengaku-akukan diri, kita akan meninggikan ego kita. Semua yang keluar adalah kesombongan. Kita menceritakan kisah-kisah heroik kita, prestasi-prestasi yang pernah kita sabet, atau bahkan harta yang sangat berlimpah ruah itu. Tapi dalam buku ini diceritakan bahwa buat apa? Terkadang semua yang kamu katakan itu justru membuat kamu kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Wah, dari sana aku kayak, oh my god, aku ketampar banget. Dan kurang lebih aftertaste setelah aku baca buku ini tuh membuat aku ngerasa aku bisa bercermin di setiap halamannya pada apa yang pernah aku lakukan sebelumnya. Artinya buku ini tuh sukses membuat aku terperangkap banget dalam pembahasannya. Ya karena memang di buku ini tuh disediakan studi kasus untuk kita bisa semakin memahami situasi dan juga isi buku ini. Jadi dibuat serelate mungkin dengan kehidupan kita. Jadi overall rating aku untuk buku ini adalah 4,4/5. Dan aku rekom banget buku ini buat kalian, apalagi kalian yang susah banget untuk meregulasi emosi kalian. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan review dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman kalian. Aku, Aldebaran Vla. Sampai jumpa di episode selanjutnya.